Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kegiatan keagamaan dengan judul mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan semua kebutuhan manusia sebelum manusia itu diciptakan. Masya Allah, Allah telah menyediakan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Dari sekian banyak makanan dan minuman, orang yang beriman hanya akan memilih yang halal dan menghindari yang haram. Sedangkan orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram berarti dia telah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah anak-anakku, dengan mentaati ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, hidup kita akan menjadi berkah. Dan keberkahan itulah yang kita cari di dunia ini, yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Anak-anakku, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita memakan dan meminum yang halal? Ternyata makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudarat. Di antaranya merupakan sumber penyakit sehingga tubuh menjadi lemah. Lebih parah lagi, kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita cermati beberapa berita-berita kriminal saat ini, kalau kita jeli, segala tindakan kriminal itu selalu berkaitan dengan barang yang diharamkan. Mereka melakukan tindakan kriminal dan hasilnya digunakan untuk membeli barang yang haram, misalnya narkoba. Jika mereka mengkonsumsinya, sudah pasti kehilangan akal dan kesadaran. Oleh karena itu anak-anak, sangat penting bagi kita mengetahui suatu makanan itu halal atau haram. Ini dimaksudkan agar kita tidak salah memilih yang akhirnya berdampak kurang baik bagi tubuh kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Dari ayat di atas, maka jelaslah bahwasanya bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, termasuk minuman ya. Yang pertama adalah halal. Artinya apa itu halal? Artinya makanan yang boleh dimakan menurut syariat agama Islam. Yang kedua thayyib. Thayyib artinya baik. Maksudnya mengandung nutrisi bergizi dan menyehatkan. Bagi seorang muslim, mengkonsumsi makanan dan minuman tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halalan thayyiban. Nah,
Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama adalah halal dari segi wujudnya, zatnya itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, halal dari segi mendapatkannya. Dari segi mendapatkannya ini diperoleh dari cara yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Nah, dan yang tiga adalah halal dalam proses pengolahannya. Artinya, dalam meraciknya juga harus hati-hati. Jangan sampai tercampuri dengan hal-hal yang bisa jadi wujudnya itu halal, cara mendapatkannya halal, tetapi proses pengolahannya dicampurkan dengan yang zat yang diharamkan oleh syar'i. Nah, itu bisa ya, itu bisa menjadikan makanan itu jadi tidak halal dimakannya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanan apa saja makanan dan minuman yang haram itu? Yang pertama adalah semua makanan yang langsung dinyatakan haram oleh Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakai bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan ajlam, anak panah, karena itu perbuatan fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram itu adalah, kriterianya adalah semua makanan dan minuman yang memabukkan. Kulu muskirin khamrun wa kulu muskirin haramun. Yang ketiga adalah semua makanan dan minuman yang kotor dan menjijikan. Ya, jangan sampai najis juga dimakan. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, nah, apa sih manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Yang pertama, Allah menjanjikan akan mendapatkan ridho Allah karena menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Dan yang ketiga, terjaga kesehatannya, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan itu baik bagi kesehatan badan. Nah, apa akibatnya apabila kita makan minuman yang haram? Nauzubillahi min dzalik ya. Satu nih, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Ya, Ibu sisipkan di sini akibat buruk dari khamar di antaranya. Pertama adalah menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa. Misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, dan gangguan daya pikir. Yang kedua,
menimbulkan beban, penderitaan, dan hancurnya masa depan. Nah, yang ketiga, ya, menghalangi kalau kita memakan dan minuman yang haram itu menghalangi kita dalam mengingat Allah. Kita diberitahu oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 91, Allah berfirman, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, mulai hari ini dan seterusnya, anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah ibu mengajak kepada diri ibu dan juga kita semua, kalian semua, marilah kita berusaha sekuat tenaga agar hanya memakan dan meminum yang kita konsumsi itu halal dan baik, supaya kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.